Rismon mengklaim telah mengantongi bukti rekaman suara dan percakapan rahasia yang diduga berisi instruksi, koordinasi, dan perencanaan sistematis untuk menjaga agar isu ijazah palsu tetap membakar opini publik. Babak baru, Rismon menyerahkan bukti rekaman pertemuan antara Roy Suryo dengan beberapa tokoh elit di negeri ini, sekaligus membuka tabir gelap dalang di balik tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Keren, Gri. Gerakan proyek politik yang terstruktur ini melibatkan dana besar, diduga sekitar 50 miliar rupiah untuk mendanai proyek tuduhan ijazah palsu ini. Kamu tinggal pilih, babi ngepet atau mau punya tuyul. Enaknya yang mana, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang almarhum Rismon yang diam-diam itu merekam percakapan ya si Dewa Panji dengan Bohir atau Dalang ya di balik isu ijazah palsu Jokowi. Hahaha. Apa kamu motiar ya ta? Bahkan tidak tanggung-tanggung teman-teman ya. Almarhum Rismon disebut-sebut memiliki bukti transferan senilai 50 miliar dari Bohir. Hai. Waduh. Waduh. Ini sangat menarik sekali ya. Berarti benar kata Jokowi beberapa waktu yang lalu yang katanya itu ada orang besar di balik ini semua. Makanya si Dewa Panji itu kelihatan mencret gitu ya. Setelah tahu Rismon ini balik kanan. Makanya jadi orang jangan suka memfitnah ya. Buka mon ya, terus buka mon, jangan takut. Ungkap dalang intelektualnya di balik isu ijazah palsu Jokowi ini. Jangan mau kau dijadikan kerucu-kerucu, hanya dimanfaatkan ya. Jangan biarkan hanya dirimu yang dipenjara. Buat dalangnya juga busuk di dalam penjara bersamamu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Babak baru, Rismon menyerahkan bukti rekaman pertemuan antara Roy Suryo dengan beberapa tokoh elit di negeri ini, sekaligus membuka tabir gelap dalang di balik tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Keren, Gri. Informasi ini saya dapatkan dari salah satu channel YouTube. Dan ini tentu masih perlu diklarifikasi. Semuanya baru berupa dugaan, tapi kan biasanya semuanya berawal dari dugaan. Nah, ketika dugaan terus membuka tabirnya, baru nanti akan menjadi fakta atau setidaknya alat bukti atau petunjuk untuk kepolisian menindaklanjuti dugaan ini. Yang selama ini bertahun-tahun dianggap sebagai gerakan independen, gerakan kebenaran, gerakan membongkar kebohongan atas tuduhan ijazah palsu Jokowi, kini resmi terbongkar ternyata ini adalah sebuah proyek politik yang maha besar sekaligus maha dahsyat. Serius lo, Gri. Itu yang saya dapat keterangan dari salah satu channel YouTube yang saya lihat. Kebenarannya perlu dicek lebih lanjut. Tapi setidaknya mudah-mudahan ini menjadi bukti awal. Gerakan proyek politik yang terstruktur ini melibatkan dana besar, diduga sekitar 50 miliar rupiah untuk mendanai proyek tuduhan ijazah palsu ini. Aliran dana datang dari berbagai elit politik dan dalam video tersebut
dijelaskan Rismond mengaku mempunyai bukti transfer dari siapa-siapa saja dan besarannya 1-2 miliar per orang. Jadi 50 miliar ini bukan dari satu sumber, bukan dari satu orang, tapi iuran dari berbagai macam elit politik yang mendukung tuduhan ijazah palsu Joko Widodo ini. Dana tersebut sengaja diperuntukkan untuk membangun isu ini supaya tetap bertahan lama. Makanya sampai bertahun-tahun masih terus bertengger di puncak pemberitaan, baik di media mainstream maupun di media sosial. Diduga Roy Suryo dan Tifa murung mendengar Rismond menyerahkan bukti-bukti tersebut ke penyidik. Dan ditengarai, alokasi dana 50 miliar ini diperuntukkan untuk pasukan digital, konten kreator, dan media sosial. Siapa, Gri? Makanya sebenarnya waktu itu kan tersangkanya menjadi 3 klaster tuh. Klaster peneliti atau ahli, klaster pengacara, klaster media sosial. Ya, yang ketiga ini kan akhirnya nggak jadi nih, klaster ini nih. Sebenarnya jauh hari penyidik sudah mengendus isu ini jauh lebih mendalam dan detail. Kemudian yang 50 miliar tersebut dibagi juga ke pengamat yang diharapkan bisa terus memproduksi hoax dengan statement-statementnya dan membuat narasi distorsi jika isu ini mulai melemah. Jadi sengaja dibangun lagi supaya isunya kuat. Keren ya? Keren! Ini kerja-kerja intelijen yang luar biasa ini. Intelijen mereka ya. Kemudian yang 50 miliar juga sebagian diperuntukkan untuk membiayai perjalanan operasional, pengumpulan data atau dokumen yang sudah dimanipulasi. Dan dalam informasi tersebut, 50 miliar termasuk juga untuk membiayai perlindungan hukum bagi para pelaku yang berada di baris paling depan. Gila ya? Gila. Ini masyarakat harus tahu ya. Masyarakat harus tahu ini. Rismond menyampaikan betapa mahalnya untuk sebuah produk fitnah hingga 50 miliar. Dan ini diperuntukkan untuk menipu jutaan rakyat Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Jika ini benar, pelaku-pelaku yang tersebut dalam dugaan tersebut, saya yakin suatu saat akan memperoleh azab dan karmanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu, apapun bentuknya nanti. Jadi kalau kita kemudian nggak mampu membela ini, nggak mampu membongkar ini, dan ini terus berjalan, Allah yang akan bertindak. Percayalah. Rismond mengantongi bukti rekaman yang berisi rencana, instruksi, dan koordinasi sistematis agar isu ijazah palsu tetap membakar emosi publik. Memang sudah terstruktur ini. Nama-nama besar di balik isu tuduhan ijazah palsu ini terlihat jelas dari bukti rekaman mereka dari berbagai spektrum politik yang terseret ke permukaan. Rekaman tersebut oleh Rismond didapatkan dari beberapa kali pertemuan rahasia selama periode 2 tahun terakhir. Iya, kalau sudah Rismond yang ngomong, masa kita nggak percaya? Saya mantap ya. Almarhum Rismond, nah inilah hebatnya, ini harus diteliti nih ya oleh para pakar. Kok bisa orang yang sudah meninggal itu masih gentayangan? Biasanya gentayangannya itu nakut-nakutin orang, tapi ini lain. Gentayangan masih bisa mencaci, memaki, menghina, memfitnah, mengikuti talkshow, kemudian juga podcast, dan terakhir bisa menyadap percakapan antara si Dewa Panji dengan Bohir, bahkan menyimpan bukti transferan senilai 50 miliar rupiah. Emang keren arwah yang satu ini. Aduh, dipanggil nggak pakai menyan, ya toh, nggak pakai mantra-mantra, udah muncul tiap hari. Ini gimana menurut teman-teman ini? Beneran nggak nih si almarhum Rismond memiliki bukti percakapan antara si Dewa Panji dengan Bohir dan juga bukti transferan senilai 50 miliar. Buka Mon, lanjutkan Mon. Ya, kita tunggu Mon, jangan cuma kau aja yang membusuk di penjara. Ya, aktornya juga ajak Mon ya, lanjut.
Rismon mengklaim telah mengantongi bukti rekaman suara dan percakapan rahasia yang diduga berisi instruksi, koordinasi, dan perencanaan sistematis untuk menjaga agar isu ijazah palsu tetap membakar opini publik. Siapa saja suara di balik rekaman tersebut? Malam ini, nama-nama besar dari berbagai spektrum politik terserat ke permukaan. Dalam pengakuannya yang menggemparkan di hadapan media investigasi, Rismon Sianipar menyebut bahwa rekaman tersebut diambil dalam berbagai pertemuan rahasia selama periode 2 tahun terakhir. Rekaman ini diduga menjadi bukti kuat adanya persengkongkolan lintas kelompok untuk mendelegitimasi kepala negara. Rismon secara berani menyebutkan bahwa dalam rekaman tersebut terdengar suara-suara yang sangat identik dengan tokoh-tokoh kunci nasional. Nama Ketua DPR RI Puan Maharani, tokoh sentral Habib Rizik Syihab, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dikabarkan muncul dalam pusaran percakapan tersebut. Rismon menyebut rekaman ini mengungkap bagaimana narasi ijazah palsu dipesan dan dikelola sebagai alat tawar politik tingkat tinggi. Menurut penjelasan Rismon, masing-masing nama yang disebut logistik, ada pula koordinasi mengenai momentum kapan isu ini harus diledakkan di media sosial dan kapan harus dibawa ke ranah hukum untuk menciptakan kegaduhan yang terukur. Terseretnya nama Puan, Rizik, dan AHY dalam satu rekaman yang sama mengindikasikan adanya koalisi bawah tanah yang tidak terduga sebelumnya. Rismon Sianipar menegaskan bahwa dirinya tidak lagi bisa diam karena merasa nuraninya terbebani melihat bagaimana rakyat diadu domba oleh narasi yang ia tahu persis dirancang di meja makan para elit tersebut. Menanggapi klaim rekaman maut ini, dua penggawa hukum dan keamanan pemerintah Luhut Binsar Panjaitan dan Mahfud MD langsung memberikan atensi khusus. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memperingatkan dengan nada tinggi agar para tokoh yang namanya disebut tidak mencoba melakukan intimidasi terhadap Rismon. Jika rekaman itu benar, ini adalah pengkhianatan terhadap akal sehat bangsa, tegas Luhut. Sementara itu, Mahfud MD menilai bahwa rekaman ini bisa menjadi alat bukti hukum yang sah jika telah melalui uji digital forensik. Mahfud meminta Rismon segera menyerahkan seluruh bukti asli kepada pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk menghindari upaya penghilangan barang bukti oleh pihak-pihak yang merasa terancam. Kini, publik menanti respons resmi dari pihak Puan Maharani, Habib Rizik, maupun AHY. Hingga saat ini, lingkaran terdekat para tokoh tersebut dikabarkan tengah melakukan konsolidasi internal yang sangat intens. Terseretnya nama-nama besar ini jelas bukan perkara sepele. Ini menyangkut reputasi politik yang telah dibangun selama puluhan tahun. Jika rekaman ini nantinya terbukti asli dan diputar di muka persidangan, maka peta politik nasional menjelang masa depan akan berubah total. Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah kritik-kritik keras selama ini murni karena kecintaan pada negara, ataukah hanya bagian dari skenario berbayar senilai puluhan miliar rupiah, sebagaimana yang sempat disinggung Rismon sebelumnya? Pemirsa, kejujuran Rismon Sianipar telah membuka babak baru bagi demokrasi kita. Pengakuan tentang adanya rekaman rahasia ini adalah sinyal bahwa tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan selamanya. Ketika para elit bermain api dengan fitnah, maka waktu jualah yang akan memadamkannya dengan kebenaran yang pahit. Kita semua berharap agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Siapapun yang terbukti mendesain kegaduhan nasional demi kepentingan pribadi atau kelompok harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum dan sejarah. Ya, jadi tidak hanya disampaikan oleh Bung Agri, tetapi juga konten kreator lain barusan sudah kita saksikan ya melalui narasi dubbing ya. Sepertinya hasil rekayasa AI, tetapi bukan rekayasa AI-nya yang kita akan bahas, tetapi pesan yang disampaikan. Sejalan atau sama dengan yang disampaikan oleh Bung Agri Fanani, bahwa almarhum Rismon ini mengantongi bukti adanya bohir atau aktor intelektual alias dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi. Dan almarhum Rismon bersama kawan-kawan itu hanya sekedar sebagai wayang. Ini menarik sekali. Ungkap aja mon ya. Jangan ditutup-tutupi. Ungkap ya. Lanjut. Sebuah guncangan hebat baru saja menghantam fondasi politik nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Sehat selalu dan sukses ya. Tidak bosan-bosannya saya selalu menghimbau kepada teman-teman, saudara-saudara, sedulur-sedulur, bolo-bolo semua. Ya, siapapun kalian, saya nggak peduli kalian nggak suka saya atau kalian suka sama saya nggak peduli. Sebagai sama-sama rakyat, sama-sama orang bawah. Saya mencoba mengingatkan bahwa seperti ini loh yang saya takutkan ya. Awal-awal itu bersemangat mencaci maki, menghujat sana sini, memfitnah tanpa henti ya. Akhirnya toh akan tahu apa ujungnya gitu. Jadi yang saya mau juga teman-teman semua tuh jangan gampang terprovok. Oke? Siapapun yang bicara itu
bacalah apa yang dikatakan. Sekalipun orang gila, ya anggap aja orang gila atau orang miskin atau orang siapalah. Kalau yang dikatakan kebenaran, dipercayalah. Tapi kalau dia berdasi, duduk di singgasana, kalau omongannya itu nggak jelas, banyak fitnah, nggak usah dipercaya. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Oke? Nah, seperti ini yang saya takutkan. Ya. Jadi saya stitch ini untuk mencoba mengingatkan, ya, mengedukasi sesama, mengingatkan ya. Kalau mengedukasi saya terlalu tinggi. Saya mengingatkan saja, bahasa saya mengingatkan sesama warga, sesama rakyat, sesama orang biasa gitu ya. Jadi tolong cerdas, jangan gampang terprovok. Siapapun kalian, kalau kalian gampang terprovokasi, kalian rugi sendiri. Rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia, satu, Anda bisa dilaporkan kena pasal pidana. Rugi akhirat, kalian akan dicap sebagai tukang fitnah. Atau Anda membawa dosa fitnah. Ya, hati-hati. Kalau kita cerdas, kita nggak gampang dibohongin. Kalau kita bodoh, kita akan gampang diombang-ambingkan. Digiring ke sana, digiring ke sini. Contoh-contoh saja. Beberapa teman-teman yang sudah terprovok dan percaya, akhirnya masuk penjara. Siapa yang peduli? Gak ada yang peduli. Masuk penjara sendiri. Sebelum masuk penjara, dia akan di-cover untuk mengatakan ini, untuk menyampaikan ini, untuk orasi ini dan itu. Sebelum masuk penjara. Ketika masuk penjara, siapa yang peduli? Ada yang peduli? No. Jadi tolong ya, cerdas. Kita punya otak. Kita punya pikiran, kita punya akal, kita punya hati. Pakai mata dan telinga. Sebelum mulut bicara. Oke? Dicerna dulu. Apapun itu, walaupun dibungkus dengan Al-Quran, dibungkus dengan hadis. Bisa saja kan mereka hanya ingin bahwa agar kita tuh terjerumus. Ya. Dengan ayat-ayat palsu bisa saja. Dengan hadis palsu bisa saja. Jadi kita harus lebih cerdas lagi. Kita melihatnya secara konferensi. Secara keseluruhan, benar nggak sih? Kalau kita nggak paham, kita bertanya sama yang lebih tahu. Benar nggak? Ini ayat ini benar nggak sih? Suaranya bunyi seperti ini. Hadis ini benar nggak sahih atau tidak? Dalilnya ini nakli atau enggak? Dalilnya akli enggak? Kan kayak itu. Harus cerdas. Jangan gampang dibodohin. Ya. Karena apa? Setahu saya orang Muslim kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalau sudah begini nih, nggak bisa di stop. Makanya hati-hati. Sebelum kita susah dihentikan, kita cek dulu, benar nggak sih ini yang saya kerjakan? Benar nggak ini yang saya sampaikan? Benar nggak ini hasilnya begini? Jangan sampai kita rugi. Jangan kita rugi. Orang Muslim itu harusnya cerdas, karena Nabi kita cerdas sekali. Walaupun tidak sekolah, tapi beliau cerdas luar biasa. Ilmu perang oke. Ilmu bermuamalat oke. Ilmu berdagang oke. Kenapa kita jadi umatnya bodoh? Kita malu harusnya. Kalau kita punya guru yang pinter, maksimalkan ilmunya. Jadi jangan kita malas belajar. Apa saja bisa jadi pelajaran buat kita. Apa saja jadi ayat buat kita. Untuk kita baca. Ya. Jadi tolong saudara-saudara jangan mudah terprovok. Kalau kita sudah terprovok, kita yang rugi. Kita yang rugi. Apalagi kalau kita punya anak, punya keturunan, mereka akan kena imbasnya. Cerdas lagi, wise lagi, lebih dewasa lagi cara berpikirnya. Ya. Lebih menyeluruh. Kalau kita melihat sebuah berita, kalau kita melihat sebuah informasi, jangan langsung telan mentah. Jangan. Kita pun bisa merasakan kalau kita makan asal telan nggak enak. Tapi kalau kita punya, ada rasa pahitnya, ada rasa asamnya, kita akan merasakan itu. Ya, jangan sampai sudah masuk dalam perut jadi penyakit
Sama aja. Kita terima berita mentah nih, tanpa dikunyah, tanpa dirasa pikir-pikir. Setelah kita makan begitu, akan jadi masalah. Oke? Salam cerdas. Tidak bosan saya akan mengingatkan terus teman-teman semua agar kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dibodoh-bodohi. Karena apa? Lihatlah, kalau sudah rugi, tidak ada yang peduli. Oke? Kalau kita sudah jatuh, tidak ada yang menolong. Nggak ada yang mau menolong. Nggak akan peduli. Jadi hati-hati, jangan mudah terprovokasi. Oke? Cerdas Indonesia, cerdas rakyatnya. Ya, Indonesia emas sudah menanti. Pak Jokowi masih luar biasa. Oke? Nah, dengerin Mon, apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, yang perempuan berkerudung hitam barusan. Dan ingat-ingat pesannya yang di bagian ujung. Kalau kita sudah jatuh, tidak akan ada yang mau menolong. Artinya apa? Saat ini kau sudah jatuh, kau jadi tersangka dan semua kebohonganmu terbongkar, termasuk ijazahmu sendiri yang dari Yamapanci University dan juga akta kematian palsumu, konon seperti itu ya. Kau nggak akan ada yang nolong. Kamu hanya bisa menarik mereka ikut jatuh bersamamu. Artinya, jangan maulah kau jatuh sendiri, kecuali kau mendapatkan sogokan 50 miliar ya. Di penjara 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun gak masalah lah. Yang penting kau dapat 50 miliar. Tapi kalau kau sudah menyerah kepada Pak Jokowi, meminta maaf, anggap saja kau sudah terjatuh, tertimpa duren juga, ya kan? Jangan mau sendirian. Tarik itu bohirnya biar ikut jatuh, tertimpa tangga, tertimpa durian bersamamu. Kalau memang kau harus membusuk di balik jeruji besi, biarlah kau membusuk bersama-sama. Lanjut. Kamu tinggal pilih, babi ngepet atau mau punya tuyul. Enaknya yang mana, Mbak? Kalau babi ngepet, kamu harus mengorbankan tumbal setiap tahun. Bisa dari keluarga kamu, bisa juga orang lain. Kalau tuyul, Mbak? Kalau tuyul, gak usah pakai tumbal, tapi kamu harus bayar pakai uang tunai. Kenapa bengong? Saya bingung, Mbak. Bingung kenapa? Nah, saya nggak ngerti ya. Apakah yang dimaksud oleh Rismon, almarhum Rismon, Bohir yang berkomunikasi dengan Dewa Panci itu adalah si BY, si putra mahkota, ataukah si putri mahkotanya Nenek Peot, ya kan? Ataukah si Chaplin, saya nggak tahu ya. Nah, dan saya ini sekaligus bertanya, apakah yang baru saja kita saksikan ini terlibat ya, yang pakai baju biru? Yang bertanya, ingin tuyul apa babi ngepet? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.